Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati jajaran pimpinan Puskesmas Jombang Kota Cilegon, seluruh tenaga medis, tenaga penunjang medis, dan juga seluruh pegawai di Puskesmas Jombang Kota Cilegon yang kami hormati pula. Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian proses akreditasi, maka ada juga yang perlu kita lakukan setelahnya, yaitu adalah 3 nasihat yang ini penting untuk kami pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Yang pertama adalah lakukan kesibukan dan kebaikan setelahnya. Dengan berakhirnya atau selesainya satu rangkaian kegiatan, maka yang terbaik yang kita lakukan adalah melanjutkan kegiatan yang lain yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat yang ke-7 dan ke-8. Fa idza faraghta fansab. Jika kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Misal, kalau kita sudah sholat fardu, maka lanjutkan dengan dzikir setelah sholat. Setelah dzikir setelah sholat, jika mampu, laksanakanlah sholat ba'diyah. Jika memang sholat itu ada ba'diyahnya. Dalam perkara dunia, sama. Setelah kita selesai mengerjakan satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Mungkin setelah makan kita minum, ya. Kemudian kita cuci tangan dan seterusnya. Lakukan kebaikan yang lain setelah kita melakukan satu kebaikan. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah Rabbmu engkau hendaknya meminta atau berharap. Ya. Itu yang pertama, lakukan kesibukan dan kebaikan setelahnya. Terus lakukan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia meliputi kita dimudahkan mengerjakan kebaikan, kita dimudahkan dekat dengan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita kalau kita salah, teman-teman yang senantiasa memotivasi kita ketika kita mengerjakan kebaikan. Nah, di dunia pelayanan jasa, khususnya adalah jasa kesehatan, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan. Banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan dalam memberikan pelayanan. Karena ketika kita memberikan pelayanan kesehatan, yang pertama tentunya kita akan menyingkirkan kesulitan dari seseorang. Dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Siapa yang menyingkirkan kesulitan, kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan singkirkan darinya kesusahan di hari kiamat. Masyaallah. Kemudian yang kedua, memudahkan urusan orang lain akan menyebabkan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa
yang memudahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya semua urusan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Sebenarnya ketika ada yang datang kepada kita meminta solusi atau meminta arahan, kita berikan arahan yang tepat, kita berikan nasihat yang tepat, maka Masya Allah, ketika kita memudahkan dia, maka Allah pun akan memudahkan kita. Kemudian juga yang ketiga, tentunya pasien yang datang kepada kita mungkin memiliki sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dirahasiakan, atau yang biasa kita kenal dengan HPK, hak pasien dan keluarga. Di antaranya adalah privasi mereka kita jaga. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadisnya, "Wa man satara musliman, satarahullahu fi dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang menutupi privasi seorang mukmin, seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka dalam hal ini, karena di dunia kesehatan pasien kita umum tidak hanya beragama Islam, maka insya Allah menutupi privasi pasien-pasien kita dengan berbagai macam latar belakangnya akan mendatangkan tutupan dari Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita tidak terbuka. Kemudian juga tidak kalah hebat, siapa yang menolong orang lain maka Allah akan tolong dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Ini adalah rangkaian hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 2699. Begitu pula ketika kita memberikan pelayanan dengan menerapkan 5S yang kita kenal dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini juga bernilai pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 1956. Maka Masya Allah setiap ada pasien gitu senyum, "Assalamualaikum, monggo Pak, permisi Pak," gitu ya. Atau mungkin kalau yang memang pegawainya non muslim, "Selamat pagi, permisi Bapak." Maka ini selain menjadikan pasien, keluarga pasien lebih tenang, terbangun mindset yang baik, maka seorang muslim yang melakukan hal demikian akan mendapatkan pahala. Luar biasa. Kemudian juga kita hendaknya meniatkan semua yang kita berikan untuk akhirat. Kita bekerja di luar paling tidak 8 jam. Ini waktu yang panjang. Dan kita bekerja menghabiskan waktu sepertiga masa hidup kita. Kalau itu nggak bernilai ibadah, eman-eman sekali. Sangat sayang. Sangat disayangkan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu ahammahu." Barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kecukupan bagi hatinya. Kalau bahasa Arabnya qanaah, kalau bahasa Indonesianya menerima lapang dada dengan hati yang terbuka. Kalau bahasa Jawanya mungkin narimo ing pandu. Ya, mendapatkan seperti apapun dia ridho, dia rela, dia bahagia. Kemudian bukan hanya itu, wa jama'alahu syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan keinginannya yang bercerai-berai. Kadang dia ingin ini, dia lupa karena ada keinginan yang lain. Dia punya cita-cita ini, karena ada cita-cita yang lain maka terlupa. Nah, dengan seorang itu menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan rangkai. Allah akan satukan cita-citanya demi cita-citanya, cita-cita yang satu dengan cita-cita yang lain, dan Allah akan memudahkan keinginannya itu tercapai. Ya. Wa atatuhud dunya wa hiya raghimatun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan dunia datang kepadanya. Sehingga apa? Dunia itu pun seolah-olah tunduk kepadanya. Ini luar biasa.
Adapun sebaliknya kalau hanya menginginkan dunia, tidak menginginkan akhirat, maka eman-eman sekali. Bekerja hanya sekedar untuk mendapatkan gaji ini, eman-eman sekali, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wa man kanat dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia itu adalah menjadi tujuannya, satu-satunya adalah dunia. Kemudian apa? Disebutkan di sini, faqrahu baina ainihi. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran, kekurangan di depannya. Wa farraqa alaihi syamlahu au syamlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keinginannya bercerai-berai. Keinginan yang satu tidak tercapai, kecewa, kemudian yang lain kecewa lagi dan seterusnya. Dan ini berlangsung terus-menerus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu, dan dunia tidak mungkin Allah datangkan untuknya kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2465. Oleh karena itu kita perlu dan sangat wajib meniatkan semua yang kita lakukan, semua yang kita berikan berupa pelayanan, agar kita mendapatkan pahala dan kebaikan di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah nanti proses akreditasi berakhir? Yaitu adalah terus menjaga dan meningkatkan pelayanan. Hal yang pertama dari poin yang ketiga adalah lakukan introspeksi. Karena Khalifah yang kedua Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak di hari penimbangan, di mana kita akan diaudit apa yang telah kita kerjakan, harta dari mana dan untuk apa, masa muda digunakan untuk apa, umur kita digunakan untuk apa, ilmu kita digunakan untuk apa. Ya, karena itu koreksilah diri kita sebelum nanti kita dihisab. Karena insya Allah siapa yang mengoreksi dirinya, dia akan melakukan perbaikan. Wa tazayyanu lil aradil akbar, dan berhiaslah kalian dengan amal soleh, menebar kebermanfaatan, menebarkan kebaikan untuk hari yang agung, yaitu adalah hari kiamat kelak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian, hamba itu tidak dikatakan seorang yang bertakwa kalau dia tidak introspeksi. Disebutkan oleh seorang yang bernama Maimun bin Mihran. Dia berkata, la yakunul abdu taqiyan. Seorang hamba itu tidak dikatakan sebagai seorang yang bertakwa hatta yuhasiba nafsahu, sampai dia mau mengoreksi dirinya. Kama yuhasibu syarikahu, sebagaimana dia biasa mengoreksi orang lain. Nah, terkadang yang tidak baik itu apa? Dia sibuk mengoreksi orang lain, sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Dia sibuk menilai pelayanan di tempat lain, dia lupa sibuk untuk mengoreksi pelayanan yang ada di lembaganya. Maka ini perlu diperhatikan. Asar ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian setelah kita introspeksi, yang kedua lakukan evaluasi. Ya, ketika kita sudah dapat, oh saya kurangnya di sini, oh saya lebihnya di sini, lakukan evaluasi. Dan usahakan hari esok lebih baik daripada hari ini. Disebutkan dalam sebuah perkataan yang sangat terkenal, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut telah beruntung, sukses. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini masih sama dengan hari kemarin, maka sejatinya dia masih tergolong orang yang rugi. Nah, kalau ada keburukan yang kemudian tidak diperbaiki, ada kekurangan yang tidak disempurnakan, maka dia rugi. Dan wa man kana yaumuhu syarron min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang tercela. Oleh karena itu, selalu lakukan yang terbaik. Setelah kita mendapatkan yang terbaik, kemudian
senantiasalah mengharapkan akhirat dari apa yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, selalu berusaha menjaga pelayanan agar pelayanan terus meningkat dan kepercayaan masyarakat terus kita dapat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu di Puskesmas Jombang, Kota Cilegon. Kalau memang nanti berkunjung, insya Allah kalau ada kesempatan akan mampir. Ya, kalaupun tidak, semoga kelak kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.